Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga kita sehat selalu dalam lindungan Tuhan dan jangan lupa selalu menjaga jarak dan memakai masker bila kita berpergian keluar rumah. Renungan kita pada hari ini tertulis dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-14, demikianlah bunyinya. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan tidak menghendaki satupun dari antara kita tersesat. Matius pasal yang ke-18 ayat 12 hingga 14 merupakan suatu perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Perumpamaan itu menceritakan tentang seorang gembala yang berusaha mencari seekor domba yang hilang. Sang gembala meninggalkan 99 domba yang lain dan pergi mencari domba yang tersesat. Dia tidak lagi berpikir tentang kenyamanan domba-domba yang berkumpul bersamaan dalam satu tempat, tetapi konsentrasi dan pusat perhatiannya terfokus pada yang hilang. Yang sangat menarik bahwa jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada yang ke-99 ekor yang tidak tersesat. Lalu Yesus mengungkapkan, demikian Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus memulainya dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Apabila kita berpikir secara pikiran duniawi, mungkin kita akan berkata, hilang satu kan masih ada 99 ekor lagi. Jadi untuk apa dicari yang 1 ekor itu? Disinilah letak perbedaan berpikir secara duniawi dengan berpikir dari sudut pandang Allah. Kalau pikiran dari sudut pandang Allah, ia akan meninggalkan yang 99 ekor demi mencari 1 ekor domba yang tersesat. Bukan berarti Allah menelantarkan yang 99 ekor domba demi mencari 1 ekor domba yang tersesat. Tetapi disinilah letak bagaimana kasih Allah itu, di mana ia tidak menghendaki satupun dari domba-dombanya tersesat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, domba adalah jenis hewan ternak yang mudah tersesat. Domba selalu merumput dengan posisi kepala menunduk, yang mana dengan kebiasaan sering menunduk tersebut, domba-domba memiliki kecenderungan yang besar untuk terpisah dari kawanannya. Tatkala ia mengangkat kepalanya, itulah ia baru menyadari ternyata ia telah terpisah jauh dari kawannya. Mudah terpisah dari kawanannya adalah kelemahan terbesar dari setiap domba, karena akan mendatangkan berbagai jenis bahaya yang dapat mengancam keselamatan hidupnya. Sekali domba tersesat, biasanya ia akan semakin terhilang. Sifat dan karakter domba ini menggambarkan sifat dan karakter kita umat manusia, di mana kita sering tersesat, sering hilaf, sering tak sadar bahwa kita sudah semakin jauh dari jalan Tuhan. Manusia juga sering tanpa sadar telah masuk jauh ke dalam tawaran kenikmatan duniawi, sehingga itulah yang membuat manusia sering tersesat di dalam hidupnya. Hal ini juga yang dikatakan Nabi Yesaya, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Hal itu dapat kita lihat dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-6. Tetapi Allah tidak akan membiarkan kita tersesat. Dengan kasih-Nya yang begitu besar, Allah akan selalu mencari dan memanggil kita yang tersesat. Secara tersirat melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Allah peduli kepada kita yang tersesat dan yang jatuh ke dalam dosa. Ia tidak bersegera menjatuhkan hukuman kepada mereka yang berbuat dosa atau ingkar terhadapnya, melainkan berinisiatif untuk mencari dan membawa mereka pulang. Bukan berarti dia memaklumi dosa,
Tetapi Allah merindukan umatnya bertobat dan kembali kepadanya. Pertobatan seorang yang berdosa membuat Allah sangat bersuka cita. Maka dari itu, sebagai manusia yang telah menerima pengampunan dosa melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, hendaknya kita meresponnya dengan tidak membiarkan diri kita tersesat dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi hendaklah kita menerima keselamatan yang telah dianugerahkan Yesus dan kembali dari jalan kita yang tersesat itu kepada jalan Tuhan. Dijakon Yesus do aka perjahat mulak maho dohot au dosam sudena ias sesona mubah maho dohot au atong sero maho akana sorat sairo maho maselabok Tuhan Yesus maju pardosa mulak maho. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, dan selamat menjalankan usaha. Tuhan menyertai kita semua.